waktunya. Mulai ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Meko Ayu dari Latsar CPNS 2021 kelompok 4. Nah, hari ini kami akan berdiskusi tentang kegiatan hasil analisis isu kontemporer dalam pelayanan publik pada Disdukcapil Kabupaten Wonosobo. Seperti yang kita ketahui bahwa dinamika permasalahan yang yaitu rumitnya alur birokrasi dan masalah konsolidasi data yang belum otomatis. Nah, saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani dengan teman-teman saya. Ada yang pertama Mas Fikri, ada Mbak Musyarofah, ada Mbak Fitri, dan Mbak Mia. Baik, untuk kasus yang pertama, mari kita lihat tayangan atau video berikut ini. Yang nge-share siapa ya? Yo. Belakangan, masyarakat mengeluhkan syarat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 karena terkendala dengan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP. Salah satu syaratnya adalah masyarakat wajib menyerahkan fotokopi IKTP saat registrasi vaksinasi di beberapa daerah. Lalu banyak yang mempertanyakan, kenapa harus fotokopi IKTP? Bukankah pemerintah mempunyai data penduduk dan cukup memasukkan nomor dalam IKTP? Beberapa warganet yang gagal mendapatkan vaksin menceritakan pengalamannya, seperti cuitan salah satu akun di Twitter pada Rabu lalu. Ia menceritakan bahwa PRT keluarganya gagal disuntik vaksin karena KTP baru hilang dan hanya membawa KTP lama. PRT tersebut akhirnya terpapar COVID-19 dan meninggal dunia. Cuitan itu dibalas oleh beberapa akun lain yang juga gagal mendapatkan vaksinasi karena tidak membawa fotokopi IKTP. Melansir Kompas TV, Sabtu 24 Juli lalu, epidemiolog Universitas Erlangga, Windu Purnomo menyayangkan adanya warga yang gagal mendapatkan vaksin karena tidak membawa fotokopi IKTP. Ia mengatakan bahwa virus tidak memandang apakah warga membawa KTP atau tidak, sehingga perlu ada cara lain agar data tetap valid walaupun tidak membawa fotokopi IKTP. Padahal negara-negara seperti Malaysia, Argentina, dan Estonia justru tidak mempersulit warganya untuk fotokopi IKTP. Untuk melakukan identifikasi, negara-negara tersebut hanya memerlukan foto identitas warganya. Warga juga dapat mengambil fotonya sendiri dan mengirimkan ke database online lalu akan divalidasi. Selama ini masyarakat pun bertanya-tanya, apa fungsi dibuatnya IKTP jika masih memakai fotokopinya? Ternyata meski sering diminta fotokopi, IKTP memiliki sejumlah teknologi loh. Apa aja sih? Yang pertama, chip. Chip dalam IKTP memiliki antena di dalamnya. Jika chip ini digesek, maka akan mengeluarkan gelombang yang akan dikenali oleh alat pendeteksi IKTP. Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri periode 2009 hingga 2014 mengatakan IKTP di Indonesia terdiri dari 9 layer yang meningkatkan pengamanan. Melansir Detik, Minggu 25 Juli lalu, untuk menciptakan IKTP dengan 9 layer, tahap pembuatannya cukup banyak. Mulai dari hole punching melubangi kartu untuk meletakkan chip, lalu pick and pressure menempatkan chip di kartu, hingga spot welding pengepresan kartu dengan aliran listrik. IKTP juga dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink, dan warna yang berbias di bawah sinar ultraviolet serta anti-copy design. Selain chip, setidaknya ada 3 teknologi yang diterapkan dalam IKTP, yaitu Blanco atau Smart Card, biometrik, dan perangkat pembaca IKTP.
Blanko atau smart card dalam iktp juga dibuat dengan bahan khusus polyethylene terephthalate glycol atau PETG. Adapun iktp ini terdiri dari 7 lapisan. Chip dan antena menjadi komponen utama iktp yang terletak di lapisan tengah yang memiliki ketebalan 330 mikron. Teknologi biometrik dalam iktp memiliki dua fungsi, yaitu memastikan identitas penduduk dan proses verifikasi. Biometrik pada iktp yang digunakan untuk proses verifikasi terdiri dari 10 sidik jari, iris pada 2 mata, dan foto wajah pemilik. Ciri tersebut secara otomatis akan disimpan ke pusat data di Kementerian Dalam Negeri saat pemilik mengurus iktp. Lalu, ada perangkat pembaca iktp. Perangkat pembaca iktp dilengkapi dengan modul biometrik sidik jari. Modul itu berfungsi menyamakan sidik jari pemegang KTP dengan sidik jari yang tersimpan dalam iktp. Jika cocok, terkonfirmasi bahwa pemegang iktp benar-benar pemiliknya. Baik, tadi video kasus untuk yang pertama. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi, silahkan. Saya mungkin ya Mbak Mela. Oh ya, silahkan Mbak Mia. Mungkin ini ya yang membuat birokrasi dapat sebutan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu. Hal ini mungkin menggambarkan birokrasi yang sangat panjang dan berliku, tapi efisiensinya itu sangat rendah, bahkan cenderung kontraproduktif terhadap upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negeri untuk kemakmuran bangsa kita maksudnya. Kemudian banyak keluhan-keluhan juga yang pernah saya dengar nih. Yang pertama tadi masalah ektp. Kenapa kalau udah ektp tapi kok masih perlu fotokopinya lagi gitu. Kemudian masalah lain entah dari pelaku usaha yang ingin membuka usaha butuh berkas A, B, C, D, E yang mungkin kadang harus dilegalisir dulu. Nah, parahnya lagi setiap instansi itu menerapkan aturan atau SOP yang tidak sama. Efek dari perbedaan aturan atau SOP itu adalah waktu dan biaya pelayanan menjadi tidak standar, tidak seragam, sehingga dirasakan sebagai birokrasi yang berbelit-belit. Menurut saya hal ini mungkin karena dua hal ya Mbak. Yang pertama tuh karena sosialisasi yang masih belum merata, sehingga masyarakat kadang datang ke instansi tetapi syarat-syarat yang diperlukan tuh masih belum lengkap, sehingga terkesan akan kerja 2 kali, bolak-balik buang waktu, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, memang ya kasus ini tuh menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kurangnya komitmen mutu untuk menyederhanakan sistem birokrasi di banyak sekali kegiatan kemasyarakatan mengakibatkan tidak efisiennya waktu dan kerumitan administrasi, yang tentu saja hal ini mengurangi nilai etika publik dan tingkat kepuasan mereka. Nah, ini menjadi PR kita bersama nih sebagai ASN, sebagai wujud nasionalisme terhadap bangsa, yaitu salah satunya mungkin dengan melakukan inovasi yang mendukung isu permasalahan di atas. Dan tentu saja teknik sosialisasi yang harus diubah agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami info ini yang sedang beredar. Oke, gitu. Terima kasih Mbak Mia atas opini terkait isu yang sedang dibahas. Mungkin yang lain mau menambahkan, silakan. Oke, terima kasih Mbak Mela. Saya sedikit menambahkan. Nah, untuk kemudian penyederhanaan birokrasi secara sepihak tentu tidak bisa dilakukan. Perlu koordinasi terutama dari berbagai macam OPD ya. Dengan kata lain, memungkinkan lembaga pemerintah harus duduk bersama menyederhanakan sistem yang beredar saat ini gitu loh, birokrasi saat ini. Nah, terutama sering sekali terjadi ketika dari Dukcapil itu sudah memberikan solusi bahwa yang namanya dokumennya sudah ditandatangani secara elektronik itu tidak perlu lagi menggunakan legalitas. Ya, saya ulangi tadi ada sedikit masalah teknis. Sebenarnya dari Dukcapil sendiri pun sudah ada kebijakan bahwa semua dokumennya menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi beberapa waktu yang baru ya, yang baru tercetak itu kan beberapa dokumen ya dari waktu sejak 2018 kita sudah membuat bahwa dokumen itu
tanda tangan elektronik itu tidak perlu lagi menggunakan legalisir dan fotokopi untuk keabsahannya gitu loh. Bisa saja langsung di fotokopi itu sudah menjadi aslinya seperti itu. Tapi banyak instansi pemerintah maupun instansi swasta itu yang menerapkan bahwa legalitas itu harus selalu disamakan dengan cap legalisir secara bahasa seperti itu. Padahal pada kenyataan bahwa kita sudah punya solusi bahwa dokumen itu yang sudah bertanda tangan elektronik tidak perlu lagi menggunakan legalisir secara bahasa. Nah, tentunya seperti ini juga akan menyulitkan ya, karena sebenarnya Dukcapil pun sudah mensosialisasikan kepada beberapa instansi, tapi tetap saja mereka tetap pengennya mau yang legalisir basah. Nah, tetap seperti itu kan kontra ya, dari kita pun juga kontra, terlanjur bahwa masyarakat sudah datang ke Dukcapil meminta legalisir, ya mau nggak mau ya kita harus tetap melayani kan sebagai pelayan masyarakat seperti itu. Nah, tapi kan kenyataannya tersebut juga memberatkan masyarakat sendiri gitu loh. Tapi kalau semua mungkin bisa didudukkan rata semua instansi masyarakat supaya bahwa sosialisasi bahwa dokumen yang sudah mengandung tanda tangan secara elektronik itu sudah bisa dikatakan bahwa itu legal dan asli begitu. Karena sekarang zaman teknologi, ketika barcode tanda tangan elektronik itu di-scan, maka itu akan masuk ke aplikasi yang mengatakan bahwa itu sudah asli. Begitu. Nah, oke, menarik sekali ya dari Mas Fikri. Mungkin dari saya juga saya ada beberapa tips juga mungkin untuk teman-teman atau mungkin masyarakat agar administrasinya bisa lancar. Mungkin kalau suatu saat ada hal-hal yang mengharuskan kita ke Dukcapil seperti itu ya. Mungkin yang pertama kita bisa cek persyaratan dulu yang harus dilengkapi apa aja. Terus biasakan masukin berkas ke map biar enak kita ngaturnya ya kan, nggak acak-acakan dan selain menguntungkan mereka juga kita merasakan dampaknya juga kalau misalnya kita dari rumah sudah rapi dulu berkasnya, kita sudah cek dulu seperti itu. Terus yang ketiga mungkin pastikan semua nama pada seluruh dokumen, entah itu KTP atau KK, akta kelahiran, itu semua sama. Nah, hindari mencantumkan gelar pada nama juga, ini juga penting. Nah, mungkin itu sedikit tips dari saya. Mungkin sebelum kita bisa berpindah ke kasus yang kedua, ada yang mau menambahkan lagi? Yang lain? Cukup, Mbak Mela. Gimana teman-teman, sudah cukup? Cukup. Baik. Oke. Dari kasus yang pertama, kita bisa lanjut next ke kasus yang kedua. Mungkin saya bisa dibantu untuk share screen ya. Baik. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi dari isu di atas? Silahkan Mbak Fitri. Ini kan dari kasus 2 itu mengenai pertanyaan dari masyarakat tentang pelayanan yang ada di Dukcapil. Nah, menurut saya ini sering terjadi nih yang buat panik, apalagi kalau di situasi data itu segera dibutuhkan. Jadi ketika data kependudukan mengalami perubahan seperti perpindahan, penambahan anggota keluarga, perubahan status, dan lain sebagainya, lalu setelah itu masyarakat meminta layanan yang bekerja sama dengan Kemendagri Pusat dalam mengakses data kependudukan seperti bank, BPJS, rumah sakit. Data tersebut tidak ditemukan atau ditemukan tapi dalam data lama yang masih tercetak. Hal ini tuh berkaitan dengan sinkronisasi data yang harus dilakukan secara manual atau kita sebut sebagai
konsolidasi data yang dilakukan oleh pihak Dukcapil sendiri. Untuk melakukan perubahan data ini, kita bisa mengakses web di Dukcapil setempat atau bisa melalui WA pelayanan konsolidasi data. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Mbak Ova. Silakan. Iya Mbak Mela, izin menambahkan dari kasus perubahan data tadi ya. Sangat diperlukan sosialisasi masif kepada semua masyarakat, kepada semua lapisan masyarakat, agar data kependudukan itu valid. Diharapkan masyarakat peduli terhadap data diri mereka masing-masing. Saya pernah punya pengalaman pada saat penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Wonosobo. Ada seorang siswa yang dia berasal dari luar Kabupaten Wonosobo, kemudian dia pindah ke Kabupaten Wonosobo, tapi belum mengurusi kepindahan. Jadi administrasinya itu belum diurusi, belum dirubah datanya. Nah, ketika itu siswanya mendaftar PPDB online di Kabupaten Wonosobo. Yang aplikasi PPDB Kabupaten Wonosobo itu datanya antara data Dapodik di Dinas Pendidikannya itu diintegrasikan dengan data Dukcapil. Jadi ketika ada perbedaan, data itu tidak akan bisa dipakai. Karena siswa itu posisinya masih alamat tempat tinggalnya itu secara data kependudukan masih di luar kota Wonosobo, otomatis karena Wonosobo menggunakan basis Yonasi, siswa itu ketika mendaftar PPDB di Kabupaten Wonosobo, Yonasinya itu 0. Jadi mungkin masih bisa diterima ketika dia masih ada kuota di sekolah tersebut. Tentunya dia bisa masuk bukan di sekolah favorit, ke sekolah yang banyak peminatnya. Dia mungkin bisa masuk di daerah-daerah yang memang kurang peminatnya, dan setelah siswa-siswa yang rumah di sekitar Wonosobo itu keterima. Jadi dia mempunyai kesempatan yang lebih kecil daripada teman-temannya lain yang domisilinya ada di Wonosobo. Begitu. Terkadang masyarakat memang kurang paham menurut saya tentang pentingnya data yang valid. Jadi diperlukan sosialisasi agar masyarakat itu sadar untuk melakukan update data jika terjadi perubahan data atas dirinya sendiri. Kemudian kita juga perlu meyakinkan bahwa untuk melakukan proses perubahan administrasi itu sebenarnya tidak sulit, itu sangat mudah asal kita bisa mengkomunikasikan dengan Dukcapilnya, seperti itu. Oke, memang kasus seperti ini tuh menjadi sangat rumit karena tidak meratanya info sebenarnya ya. Makanya ini betapa pentingnya sosialisasi masif yang harus kita lakukan, kan seperti itu intinya Mbak Ova. Baik, dari dua kasus yang tadi kita bahas dan dari beberapa pendapat teman-teman yang disampaikan, mungkin di sini saya bisa menarik benang merah atau kesimpulan dari kasus di atas. Ya, dari yang pertama, mungkin sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kita ini memerlukan inovasi sebagai batu loncatan dalam mewujudkan permasalahan terkait rumitnya birokrasi, apalagi di dalam masa pandemi seperti ini. Nah, ternyata nih di Dukcapil, akses layanan kemasyarakatan sudah berbasis online by WA. Ini sangat memudahkan kita sebagai pengguna untuk tidak perlu antri dan langsung datang, serta mengambil resiko dengan berkerumun, begitu ya. Nah, hal ini juga berbanding lurus dengan nilai komitmen mutu ASN, yaitu bekerja melayani masyarakat untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan pelayanan prima, mudah, dan cepat. Kemudian dengan pelayanan online ini lebih meminimalisir terjadinya pungli atau pungutan liar yang sesuai dengan nilai anti korupsi. Tentunya pelayanan yang diberikan petugas juga sama dan tidak membeda-bedakan masyarakat dari berbagai sisi manapun, baik dari tingkat ekonomi, sosial, dan lainnya. Nah, sosialisasi yang tadi disampaikan itu mungkin juga harus dilaksanakan dengan memuat informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, mengingat tidak semua daerah di Indonesia itu mempunyai akses jaringan internet yang stabil, seperti itu.
Baik, terima kasih kepada Mbak Ova, kepada Mbak Mia, Mbak Fitri, dan Mas Fikri. Semoga penonton yang menonton video ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Sebelum saya menutup diskusi kita hari ini, mungkin ada kalimat penutup atau ada yang mau disampaikan, terutama Mas Fikri yang sudah bekerja di Dukcapil, mungkin ada tips dan trik atau apa yang mau disampaikan, silakan. Oh iya, boleh. Jadi bagi masyarakat sekarang karena kondisi pandemi belum juga berakhir dan perubahan dalam pelayanan di Dukcapil itu juga terjadi, salah satunya dengan meniadakan pelayanan secara langsung. Nah, jadi sekarang masyarakat sudah bisa mengakses pelayanan di rumah walaupun sedang bekerja atau di sambil ngomong anak, mengasuh anak dan lain sebagainya itu sudah bisa dan semuanya itu gratis begitu. Terima kasih Mbak Mil. Oke, terima kasih Mas Fikri. Dari yang lain mungkin ada, silakan sebelum saya tutup. Sudah cukup ya? Cukup, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk opini teman-teman dan juga atensi penonton. Baik, mungkin lain kali bisa kita bertemu di sesi selanjutnya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi yang nggak ada pembukaan.